Shalom. Selamat siang menjelang sore pada hari ini. Kita bersyukur wilayah 13 dengan panitia hari besar gereja wilayah 13 di tahun 2020 ini mengadakan suatu kegiatan yang sangat bermanfaat di tengah situasi pandemi COVID-19 pada saat-saat sekarang ini dengan program pencanangan KGPM wilayah 13 bercocok tanam, dan bentar akan ada sosialisasi, edukasi dan aplikasi bercocok tanam hidroponik yang akan sebentar dibawakan oleh Penatua Dr. Andes John Lapot MSI. Dan kita akan kegiatan ini akan dibuka dengan doa oleh Gembala Toli Irianto Leo MTH yang juga adalah Ketua Pimpinan Majelis Wilayah Pimpinan Majelis Sidang KGPM Air Hidup. Ya. Dipahami. Kita akan mulai dalam doa. Mohon Gembala Roli memimpin kita dalam doa. Kita angkat pujian. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukur dan kasih-Mu yang mulia, kami naikkan syukur padamu. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan yang memberkati kehidupan kami, juga memberkati KGPM di usia 87 tahun. Bulan ini kami jadikan sebagai bagian daripada ucapan syukur kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan produktif. Bersyukur bersama wilayah 13 KGPM di Manado ini, dan secara khusus kami ada di program sosialisasi, edukasi dan aplikasi hidroponik untuk mewujudkan kehidupan yang sungguh-sungguh memperhatikan apa yang menjadi bagian kehidupan kami, khususnya di bidang pertanian hidroponik. Kami berdoa biarlah penjelasan-penjelasan yang akan disampaikan akan memberi motivasi, inspirasi bagi kami dalam rangka mewujudkan tanggung jawab kami di tengah-tengah lingkungan di mana kami hidup untuk memanfaatkan hal-hal yang berhubungan terkait dengan pertanian, agar itu juga bermanfaat bagi kami. Biarlah persahabatan kami dengan alam akan membuat kami menikmati berkat-berkat dari alam itu sendiri. Inilah doa kami. Kami memulaikan kegiatan ini sekaligus mohon berkat di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Gembala Roli. Kita langsung saja masuk pada materi dari Bapak Penatua Dr. Andes John Lapot MSI. Informasinya nanti sebentar sekaligus dengan pencanangan dari Ketua Badan Pimpinan Wilayah 13, dan nanti dari Ketua Panitia akan memberikan ucapan terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak. Baik, shalom.
Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sosialisasi edukasi aplikasi bercocok tanam bagian dari program panitia wilayah 13, dan kalau tidak salah ini yang terakhir ya, dan juga mungkin ada pencanangan bercocok tanam, dan kebetulan saya yang akan menyampaikan, sebenarnya ini lebih tepat sharing pengalaman, karena hidroponik ini bukan hal yang sulit menurut saya, mudah kita praktekkan bahkan mungkin di antara kita ada yang punya latar belakang pertanian. Saya jujur tidak punya latar belakang pertanian, jadi dalam penjelasan saya nanti tidak akan masuk ke hal-hal teknis yang berkaitan dengan ilmu pertanian, jadi lebih banyak ke hal-hal praktis yang bisa kita praktekkan. Baik, mempersingkat waktu, saya langsung saja. Jadi bercocok tanam secara hidroponik tentu kita di antara kita sudah banyak yang dengar, bahkan kalau mau cari tahu ini terlalu mudah kita untuk dapat belajar di Google, bahkan di YouTube pun kita bisa klik, dan juga tutorial yang ada di YouTube. Jangan belajar di kampus, enggak. Saya harus sampaikan bahwa ini saya belajar dari artikel dan YouTube. Baik, kita lanjut. Nah, tentu kita perlu tahu juga apa itu hidroponik. Nah, ini hidroponik dalam bahasa Yunani hidros dan ponos. Nah, hidros itu kalau itu air, artinya air, dan ponos atau ponik itu mengerjakan. Nah, hidroponik itu sendiri artinya metode bercocok tanam dengan menggunakan air sebagai media. Nah, hidroponik juga disebut sebagai soilless culture, artinya budidaya tanaman tanpa tanah. Kalau kita membaca tentang sejarah hidroponik, sebenarnya sudah sejak zaman Napoleon di Babilonia, bercocok tanam sudah dilakukan, dan di abad 19 mulai dia hidroponik terkenal ketika ada seorang ilmuwan dari Universitas California, William Frederick Gerig, tahun 1929. Beliau menemukan metode bercocok tanam secara hidroponik dan berkembang terus sampai pada Perang Dunia Kedua. Kita ketahui bersama Jepang ketika kalah perang dan Nagasaki dan Hiroshima rata dengan tanah, akhirnya mereka kehilangan lahan pertanian, dan mereka akhirnya belajar bagaimana memaksimalkan, dan mereka bercocok tanam secara besar-besaran di Jepang, bahkan di negara-negara Timur Tengah, di Irak dan beberapa negara lain, sampai di negara kita di Indonesia yang sampai saat ini semakin populer. Hidroponik ini sebenarnya satu metode bercocok tanam, atau kalau Ibu Seni Mandang bilang, pertanian kota. Nah, jadi hidroponik ini memang cocok untuk kita yang tinggal di kota. Nah, kita lihat di sini, hidroponik ini pada mulanya pengembangan bercocok tanam secara hidroponik pada mulanya sebenarnya waktu itu ada masalah terkait dengan kondisi tanah.
tanah berbatu-batu, kering, gersang. Jadi sebenarnya mulanya latar belakangnya itu. Tapi ketika masuk di era modern sekarang ini, jadi hidroponik di era modern tidak lagi bicara tentang olahan berbatu-batu atau kerikil, tidak. Justru karena selamat datang Ketua PPW Wilayah 13 dan Ibu ya. Maaf. Artinya sengaja depannya. Iya, ini supaya lebih stres. Nah, jadi sebenarnya awalnya bercocok tanam itu karena tanah yang kurang berkualitas, itu awalnya. Tapi di era modern ternyata latar belakang bercocok tanam secara hidroponik itu karena pertama apa? Lahan terbatas. Nah, kita lihat di gambar ini sampai dengan gedung bertingkat lantai 10 barangkali sudah ada hidroponik di atasnya. Jadi ini bicara tentang lahan terbatas di kota-kota besar, termasuk Manado. Dan kedua, ternyata juga bukan juga cuma karena keterbatasan lahan, ternyata kebutuhan pangan, kebutuhan akan sayuran di perkotaan semakin meningkat. Jadi ini sebenarnya kenapa hidroponik ini begitu populer sekarang. Bahkan tadi di gambar pertama kita lihat Pak D kita, Pak Jokowi dan Pak Jonan. Pak Jonan sudah bercocok tanam hidroponik. Artinya bercocok tanam secara hidroponik ini kebutuhan pangan di kota-kota besar itu terutama di Manado. Di Manado ini kalau kita melihat komunitas hidroponik banyak sekali. Masa kita ke GPM tidak bisa? Tuan tanah orang masa? Kalau kita lihat ke komunitas dari luar, wah, orang kan cuma jadi tamu di negeri sendiri. Nah, jadi itu salah satu yang kita lihat kenapa hidroponik ini cukup populer sekarang. Nah, kita langsung saja, kenapa kita ingin bercocok tanam hidroponik? Nah, kita perlu tahu, ini ternyata kelebihan-kelebihannya. Pertama, bercocok tanam secara hidroponik kelebihan tidak menggunakan media tanah, tidak menggunakan media tanah. Bercocok tanam secara hidroponik tidak menggunakan media tanah, berarti kita menggunakan media air. Kedua, tidak membutuhkan lahan yang luas. Contoh di rumah kita, saya kalau lihat di lahan yang ada sebenarnya cuma berapa persen. Kalau setelah saya ikuti persyaratan untuk hidroponik, sebenarnya cuma barangkali 20% tanah ini bisa dimaksimal. Maksudnya yang kosong cuma 20% yang bisa saya maksimalkan untuk hidroponik. Kenapa? Karena ada kriterianya. Bukan berarti ini ada luas begini pun bisa kita tanam kemana-mana. Ternyata tidak bisa seperti itu. Ada kriterianya. Nah, terus perawatannya lebih praktis dan gangguan hama lebih mudah terkontrol. Karena saya ini memang terus terang saja belajar dari nol, yang namanya perawatan lebih praktis, saya boleh katakan iya. Karena terus terang saja kita juga, kalau saya pribadi terus terang tidak terlalu suka pegang tanah. Nah, makanya saya lihat menarik kalau di atas tanah gitu. Terus hama, memang kalau hama itu mudah dikontrol karena pertama dia ada di atas air, ada di atas, sayurannya ada di atas. Sayurannya di atas dan di atas tata rapi dan mudah kita awasi. Namun demikian, hama lebih mudah terkontrol ini bukan berarti tidak ada tantangan. Kenapa? Karena saya juga akan mengalami itu. Ternyata memang yang namanya hidroponik itu idealnya dia harus punya greenhouse. Greenhouse ini tidak semata cuma untuk sekedar menahan air. Ternyata karena sayurnya sendiri, sayur ini kan tidak mengandung pestisida. Karena ini pure tidak mengandung pestisida, airnya ya karena kan tiap jenis sayur ada di cita rasa, ada yang pahit, ada yang manis. Ternyata bukan cuma manusia yang tertarik, ternyata serangga-serangga juga. Nah,
serangga-serangga juga, karena ya itu tidak ada pestisida. Kalau ada pestisida kan mungkin siram pestisida mati sudah. Nah, karena tidak mengandung pestisida, sehingga ini memang perlu, kalau idealnya kan harus perlu pakai greenhouse tutup. Karena ini kan sayur mau dimakan, orang harus pastikan kualitasnya. Nah, jadi selain terlindung dari air hujan, seperti saya katakan tadi, kalau di sebelah sana ada semi greenhouse yang sudah ada sekarang. Nah, terlindung dari air hujan, tidak terpengaruh kondisi cuaca, mau hujan, mau panas, tetap hidroponik jalan terus. Kenapa? Misalnya kalau hujan sudah tidak ada matahari, ya kita pakai lampu, pakai LED, ada lampu LED-nya. Misalnya 1-2 hari tidak pasang lampu LED mengganti matahari. Nah, kalau malam ya tentu tidak perlu, karena kalau malam hari tanaman ini dia hanya melakukan proses pernapasan, respirasi. Kalau siang hari dia melakukan proses fotosintesis. Nah, itu yang dia butuh banyak energi sama dengan orang. Nah, terus tidak bergantung pada musim. Ya memang hidroponik ini tidak bergantung di musim. Kalau orang tanam di game paling nanti tahu pertengahan musim panas. Kalau ini Anda mau panen tiap hari bisa, mau panen tiap minggu bisa. Setiap saat kita semain, setiap saat kita panen. Jadi sebenarnya menentukan periode panen ini tergantung kita. Kita pengen 1 bulan 4 kali bisa, kita bikin 3 kali tiap 3 hari panen bisa. Ya kalau sudah tiap 3 hari panen, itu sama dengan sebagai tiap hari di kantor itu kerja terus itu. Karena dia ada semai, ada peremajaan, ada pembesaran, dan itu harus dikontrol terus. Nah kalau setiap hari, jadi memang justru super sibuk. Terus mudah mengganti tanaman yang mati. Memang tidak ada perlu cabut tanah, cuma angkat saja tak. Nah, seperti kita lihat ini sistem hidroponik DFT. Kalau misalnya ada yang mati, tinggal cabut. Simple. Terus menggunakan air dan nutrisi yang lebih efisien. Mengapa kita bilang menggunakan air dan nutrisi lebih efisien? Air ini 25 liter. Kalau di tanah pernah bisa ukur, pernah bisa kendalikan berapa liter air terang pakai pembersihan tanah. Kali ini saya sudah tentukan 25 liter. Dan nutrisi sudah tahu sekian mililiter. Jadi terukur. Lebih efisien dalam menggunakan air dan nutrisi. Terus penyerapan nutrisi lebih cepat dan tumbuh besar. Memang ada beberapa teman datang ke sini, wah cepat sekali pertumbuhannya. Karena kalau seperti sekarang, selada sudah harusnya cuma 30 hari, sebesar sekali. Orang membayar 6.000 satu sayur. Terus kita yang Pak dokter, wah ini 6.000 sekali, kalau orang tanam 500 lubang tanam, toh tiap minggu orang panen untuk ukuran pensiunan, udah dong. Ukuran pensiunan kalau terima 45 juta 1 bulan, cuma ngurus juga ini ya nggak ribet-ribet amat gitu. Nah, terus tanaman bebas pestisida dan lebih sehat tentu. Ini tidak ada pestisida. Terus bersih dan tidak mudah rusak. Ya, karena dia ditanam di atas tanah, dan memang dikontrol terus. Dikontrol karena dia di pipa. Terus tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Memang ini ada perlu banyak orang untuk kerja bakti bikin bersih itu kobong 1 hektar. Ini cuma kontrolnya 3 orang. Kalau misalnya sudah 2.500 lubang tanam, paling cuma 2 orang. Cuma 2. Hari-harinya yang dia kontrol cuma apa? Nutrisi, air. Pakai alat ukur. Ini ada, nanti saya perlihatkan. Ini baru di kelebihan ya. Terus panen lebih mudah dan berkala. Seperti tadi saya sudah jelaskan, lebih mudah dan berkala. Media tanam dapat digunakan bertahun-tahun. Memang hidroponik ini investasi awalnya relatif, tergantung orang mau mana. Kalau orang cuma skala hobi, 250.000 selesai. Atau taruhlah 500.000 sudah cukup.
500.000 kita di pipa 70.000 satu. DP pompa cuma 150.000. Nah, jadi kalau cuma skala hobi 500.000, DP instalasi lama orang pakai bertahun-tahun. Paling tahun cuma ganti-ganti bibit, tanam. Jadi biayanya langsung drop, langsung costnya itu turun jauh. Nah, terus ini kelebihannya, dan kita lihat ini kekurangannya. Kekurangannya itu tadi saya sudah sampaikan, biaya investasi lebih mahal. Untuk skala besar itu free. Kalau untuk mau masuk menguasai pasar Manado, ya memang investasi besar. Tapi kalau orang bentuk komunitas, satu keluarga dia ada 100 lubang tanam, satu keluarga 200, kumpul satu kali terus jual bareng. Nah, terus membutuhkan ketelitian dalam pembuatan dan meramu nutrisi. Ya sebenarnya tidak sulit amat. Kalau itu jadi kebiasaan hari-hari, nggak ada yang sulit kalau mau karena ini saya sudah lakukan. Terus kegagalan sistem dapat membuat seluruh tanaman mati. Nah, sistem ini misalnya ini sistem hidroponik dengan teknik DFT. Nah, kalau orang memang salah mendesainnya, contoh misalnya besar pipa, terus juga sirkulasi air, orang tidak tata bagus, ya itu akan efek, misalnya tuh suplai airnya kurang ya, jadi kurang bagus. Nah, termasuk di maintenance, pipa juga perlu di maintenance gitu. Jadi untuk air dia per 14 hari harus ganti baru. Sama dengan orang 1 hari 2 kali mandi minimal. Nah, ternyata tanaman dia 14 hari harus ganti air. Nah, efek dampak positifnya kemana? Akarnya putih. Kalau akarnya putih sehat. Jadi kalau orang ganti 1 bulan ya sama seperti orang kalau mandi 1 bulan 1 kali. Tanaman ternyata begitu juga. Nah, ini kita lihat kelemahannya. Bagaimana ada orang terus itu lubang pipanya juga harus dibersihkan. Terus investasi awal ini. Kalau mau gede ya skala besar ya seperti ini. Nah, terus kita lihat sebenarnya dalam bercocok tanam secara hidroponik, orang perlu tahu prinsip dasarnya. Prinsip dasar dalam bercocok tanam secara hidroponik, yang pertama sinar matahari itu wajib 6 sampai 8 jam. Jadi dari jam 8 idealnya supaya pertumbuhan betul-betul mau dibilang sempurna, pokoknya mantap sekali. Kalau dia sampai dari 6 sampai 8 jam, atau kita menggunakan lampu intensitas tinggi, pakai lampu LED. Lampu LED itu kalau misalnya musim hujan, kemudian ada matahari, itu agak susah. Ya, dia kurang bagus pertumbuhannya kalau kena matahari, karena memang sayur ini juga butuh matahari untuk proses fotosintesis. Terus udara. Pengertian udara ini adalah udara di dalam air. Jadi udara dalam air itu harus mengandung oksigen dan karbon dioksida. Jadi oksigen dan CO2. CO2 ya Pak Dokter ya. Disuruh perlu baik dulu. Kalau IPA maka tolong. Nah, jadi udara maksudnya sini adalah udara di dalam air. Udara dalam air harus mengandung oksigen dan karbon dioksida. Nah, kita lihat di sini. Nah ini contoh pompa udara dalam air. Ini tendonnya, ini pompanya, nah seperti ini. Jadi dia mengeluarkan udara. Ada banyak cara, tapi yang saya perlihatkan ini salah satunya adalah pompa yang fungsinya untuk menghasilkan udara, dan dia akan udara ini dia akan mengalir ke air dan dia akan diserap oleh akar. Jadi kalau akar dia menyerap oksigen dan karbon dioksida yang cukup, itu dia pertumbuhannya jadi bagus.
Oke, kita kembali ke sini. Ketiga, air. Nah, air seperti di saya di sini, air di sini saya 220 ppm. Jadi kandungan tingkat kepadatan. Jadi tingkat kepadatan atau tingkat nutrisi yang terlarut di dalam air. Kalau air tanah saya di sini 220 ppm. Dan pH-nya itu tingkat kebasahan, tingkat asam basah gitu. Nah, dia kalau di sini 7, kalau saya di sini 7. Jadi itu 7 itu sudah apa namanya, nilai netral. Nilai netral. Ini saya jadi belajar nih Pak Dokter, maaf ini. Nah, terus kalau sudah di bawah itu dia tingkat keasaman tinggi. Kalau dia makin ke atas, dia sudah alkali ya. Nah, itu. Nah, berapa sebenarnya nilai pH yang dibutuhkan oleh tanaman? Nah, ini kita lihat di sini oksigen terlarut dalam atau dissolved oksigen di atas 6 ppm. Kita bisa pakai alat ukur diometer, itu ada. Terus yang bisa digunakan pompa air, airstone, batu berpori. Nah, tujuannya untuk membantu sirkulasi. Itu yang pompa dan lain-lain. Nah, karbon dioksida yang cukup untuk dapat berfotosintesis dengan optimal. Jadi memang tanaman perlu air di sini. Nah, ini ada air, namanya air baku. Jadi jangan, orang boleh pakai air PAM, boleh. Cuma kalau air PAM itu DPPM itu tinggi, karena ini kan konsumsi. DPPH itu tinggi. Kalau air PAM, karena untuk kebutuhan minum kan. Tapi kalau saya di sini, kalau disarankan memang harus pakai air baku, air tanah. Nah, kebetulan di sini 220 ppm-nya, pH-nya 7. Nah, sebenarnya pH 7 perlu diturunkan lagi. Ada caranya, cara menurunkan pH. Itu cara Winangun. Nah, pH level. pH level di sini, kita lihat di sini, rentang pH nutrisi itu 5,5 sampai dengan 6,5. Nah, ini jadi idealnya tadi saya berapa, 5,5 sampai 6,5. Nah, tapi kenapa seperti yang Ibu tadi tanyakan ke saya, kenapa itu ada air panas terus pH-nya naik? Ada 4 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah proses fotosintesis, sehingga tuh pH tiba-tiba sudah di 7,5. Itu karena ada proses fotosintesis, respirasi bakteri dan media tanam. Ini yang mempengaruhi. Tiba-tiba tuh pH naik. Nah, ada sebenarnya larutannya, pH down, pH up, ada. Tapi saya pakai pH cuka. Jadi pH down-nya kita pakai cuka. Cuka dapur. Ya, ini juga pengalaman juga, dia bilang sudah pakai cuka dapur aja, kan asam kan. Nah, jadi saya setiap kali saya cek, waduh 7,5. Langsung saya ambil cuka, tambah cuka. Tambah cuka langsung dia drop. Dari 7,5 jadi 5,5. Nah, artinya kita kembalikan airnya itu ke kadar keasamannya yang sesuai. Gitu. Jadi bisa pakai cuka. Bapak Ibu bisa pakai cuka. Boleh isi gohu. Nah, jadi ini terus ya, suhu lingkungan sekitar. Suhu lingkungan sekitar itu terkait dengan misalnya sekarang ini kelembaban itu pengaruh. Jadi suhu sekitar ini bukan, kalau tadi suhu dalam air, ini suhu di sekitar kita, suhu lingkungan, misalnya panas, hujan, ini mempengaruhi di kelembaban. Itu juga perlu dikontrol. Kalau misalnya sepanas sekali, perlu kasih basah. Kalau biasanya dalam semprot air. Nah, kalau info panas kering. Nah, terus nutrisi. Nah, nutrisi nanti kita bicarakan khusus. Next. Nah, kalau tadi prinsip dasar
Nah, pengalaman saya dalam bercocok tanam, faktor-faktor apa saja yang menunjang supaya orang bercocok tanam ini bisa maksimal. Yang pertama memang sinar matahari, yang kedua kualitas air, nutrisi, media tanam dan instalasi hidroponik, dan lingkungan sekitar, kualitas bibit tanaman sayuran, dan pengendalian hama. Ini kalau orang lakukan ini dia clear. Sudah, tidak ada masalah. Contoh misalnya kita lihat sinar matahari. Nah, sinar matahari kondisi tanaman jika tidak kena matahari, apa yang terjadi? Dia kutilang, singkatan kurus tinggi menjulang. Nah, kalau tidak kena matahari langsung tinggi sekali, itu tidak bagus di pertumbuhan. Kalau tidak kena matahari, terus jarak antar batang itu jadi renggang, jarak antar batang itu dalam satu sayur batangnya itu jadi renggang. Terus warna hijau, daun agak kurang, terus kekuningan, nilai jual buruknya ini. Terus untuk kebutuhan sinar matahari yang lihat tadi sudah saya jelaskan, ya 8-10 jam. Ya, itu kita bicara sinar matahari. Terus kualitas air. Nah, kalau kita bicara kualitas air ya seperti ini. Air dan suhu. Tadi sudah saya jelaskan temperaturnya. Nah, ini semua data-datanya ada. Jadi ini air PDAM. Ini air PDAM. Sedangkan air tanahnya ini 150 sampai 250. Terus pH. Ini ada seperti ini data-datanya. Saya kira ini bisa dibaca. Ya, terus media tanam. Nah, media tanam itu ini media tanamnya. Nah, ini media tanam bisa gunakan propol, bisa gunakan apa dan lain. Nah, contohnya ini media tanam. Ini saya sudah gunakan. Ini propol. Ini yang saya gunakan sebagai media tanam, dan ini bisa dipotong-potong jadi ukuran 2,5 kali 2,5. Ini media tanam. Bisa juga ini ada banyak kokopit dan lain-lain. Terus instalasi hidroponik. Nah, kita lihat instalasi hidroponik. Nah, seperti ini. Nah, instalasi tadi juga saya sudah jelaskan. Ini instalasi yang ada. Ini yang namanya NFT, ini DFT. Ini NFT, ini DFT. Tapi sebenarnya DFT tidak harus seperti begini pun bisa NFT. Sebenarnya yang membedakan NFT dan DFT bukan dari bentuk ukuran dia naik bertingkat ke atas, tetapi air yang masuk dalam pipa. Kalau dia diam, ada air tergenang, itu namanya DFT. Bisa saja dia bertingkat begini, air langsung. Begitu. Cuma kalau tinggal dilihat, kalau dia ada overshock, ini namanya overshock. Dari 3 inci ke 2 inci, berarti kan ada air tertinggal di sini. Nah, itu DFT namanya. Kalau ini langsung. Nah, ini kebetulan ini gelas buah ini ada di situ di. Nah, terus lingkungan sekitar, kualitas tanaman, dan pengendalian hama. Cara pengendalian di pengendalian hama ya. Nah, ini pengendalian hama. Ini kalau direferensi seperti ini. Dan yang fakta yang saya temukan seperti ini. Yang terjadi di saya ini. Ini bisa loncat ini. Ini namanya lalat buah. Lalat buah. Dia tidak berbahaya untuk tanaman. Cuma jadi besar itu daun. Dia kayak bikin jalan-jalan gitu. Jadi kalau misalnya orang mau jual, aduh, enak sekali. Tapi dia tidak mempengaruhi tidak mempengaruhi kesehatan. Nah, ini lalat buah.
Berarti yang bikin berjana bolong. Nah, ini contoh. Ini, terus ini yang saya tangkap. Ini saya tangkap. Ketangkap. Cara nangkapnya apa? Ini. Saya pasang namanya yellow trap. Yellow trap. Jadi pasang yellow trap ini. Ada 3, 1, 2, 3. Ternyata serangga ini dia suka warna kuning. Bukan. Iya, nah, ternyata serangga itu kalau kita baca di referensi paling suka dengan warna kuning. Makanya ya kita lawan ke kuning itu ya. Ya, kita ya, jadi ini kan mirip, cuma ternyata agak lain nih. Tapi ya ini yang saya tangkap. Nih, ada banyak. Artinya setelah kita pasang yellow trap, drop tuh. Boleh goreng dia. Tapi ini cara membuatnya bisa cat, tapi kita pakai caranya apa? Kita kasih masuk kertas kuning. Daripada cat, kasih masuk kertas kuning di dalam. Iya, ya kan warna kuningnya kan, nggak harus cat. Nah, jadi kita kasih masuk kertas kuning di dalam. Ini kertas ini di dalam, kertas di dalam, bukan cat terbuang. Berarti tidak harus cat. Tidak harus cat, tidak harus cat. Ya. Ya, jadi kita lanjut. Nah ini kita sudah masuk ke sistem hidroponiknya. Kita kenal ada namanya NFT, ada DFT, ada sistem leak, ada sistem membanjiri bak, dan ada sistem rakit apung dan sistem irigasi tetes. Ini 2, 4, 6. Ada 6 sistem. Yang ada di depan kita ini adalah sistem DFT. Sistem DFT. Ini overstock, berarti dia ada sisa air. Ada sisa air. Iya. Ini 2,5 kali 2,5 cm. Bagus. 2,5 cm. Terus dilubangin, orang kasih lubang untuk segigi dengan kembali lagi saya bilang tadi, lebih baik kalau pakai cara yang itu, taruh di sini, tunggu dia keluar, sejelas baru pindah. Yang belum jelas pada rugi ini sudah begitu tunggu kalau keluar waduh. Padahal kita sudah tanam sesuai lubang tanam kelompok. Nah, terus letakkan di atas nampan tray. Terus masukkan biji benih. Nah ini seperti tadi juga masukin terus tanaman selada dan sawi biasanya 24 jam. 24 jam harus perut ya. 24 jam semprot. Terus ini ada kita semprot pagi, jadi pagi disemprot aja, semprot jangan dipasang. Dan seterusnya. Hari ke-13, jadi bibit semayan pada hari ke-13 sudah bisa masuk ke instalasi pembesaran. Masuk pembesaran. Biasanya kalau dia sudah hari ke-13 sudah keluar 4 daun. Kalau sudah keluar 4 daun, itu artinya memang sudah jadi. Nah, sudah di pembesaran. Itu. Tadi ini Kalimantan Nah, ini 11 jenis sayur-sayuran yang bisa ditanam di rumah. Ini ada selada, ada timun, ada bayam, tomat, wortel, cabai, kangkung, sawi hijau, brokoli, buncis, terong dan lain-lain. ada durian. Nah, ini yang tanaman yang tumbuh di dataran tinggi dan dataran rendah. Ini bayam kan ada banyak jenis ya. Terus tomat, kangkung, cabai, bawang, pare. Selada itu ada banyak jenis, banyak. Terus sawi itu termasuk pakcoy, caisim, itu kelompok sawi. Sawi-sawian. Nah, jadi pakcoy itu. Nah, terong, kol. Nah, ini yang bisa orang tanam di dataran tinggi, dataran rendah. Jadi dia dataran tinggi, dataran rendah, oke. Nah, terus dataran tinggi itu berapa meter sebenarnya? Kalau ketentuan di sini 0 sampai dengan 700 meter itu sama dengan dataran rendah. Orang di sini masih dataran rendah.
Kalau dari permukaan laut, MDPL kan meter dari permukaan laut. MDPL kita di sini masih belum sampai 700. Jadi masih tergolong dataran rendah. Semua tanaman ini bisa tanam. Oke. Ini pastori dataran tinggi itu. Nah, selanjutnya kita bicara tentang nutrisi. Nutrisi AB mix ini adalah unsur hara yang dibutuhkan dalam proses pertumbuhan. AB mix, kenapa disebut AB mix? Ini panjang lebarnya seperti ini. Terus di nutrisi sendiri ada dua. Kenapa dia A dan B? Karena ini ada nutrisi A, namanya unsur makro, dan nutrisi B, unsur mikro. Kenapa tidak digabung? Ini alasannya. Mengapa nutrisi ini bisa digabung? Alasannya kalau dia disatukan, dampaknya ini gumpalan dan endapan. Dan ini tidak bagus untuk penyerapan. Jadi itu sebabnya kenapa AB mix harus dipisah. Nah, terus bagaimana cara mencampurnya? Nah, sebenarnya ini ada caranya, kita ikuti di sini. Nah, di sini kurang lebih sama. Kalau mau real ini ada. Nah, caranya begini. Ya itu kok cuma tambah minum kan Pak. Nah ini ada dua. Ini AB mix. AB mix ini A dan ini B. Cara mencampurnya seperti ini. Jadi makro A, makro B, makro A dan mikro A. Mikro ya, ini mikro. Nah, jadi ini harus karena satu saset begini ada dua. Dia harus campur sendiri di tempat sendiri. A punya. Kalau B campur B. Nah, baru torang misalnya ukuran 5 liter. Jangan torang langsung siapkan air 5 liter. Jadi kalau torang mencampur 5 liter, torang dulu ukur setengah. Jadi campur dulu setengah, baru torang tambah air sampai 5 liter. Karena ketika torang campur ini lewat. Dan tidak boleh, harus tetap dipertahankan 5 liter. Jangan karena dia bilang 5 liter. Enggak seperti itu. 5 liter hasil akhir setelah campur. Makanya pasti ada lebih itu air. Nah, tidak boleh lebih. Terus baru terus simpan di yang seperti ini. Makanya harus campur kayak begini. Nah, simpan di sini. Ini namanya pekatan asli, pekatan murni. Namanya pekatan A. Demikian juga B. Simpan di sini, baru dicampur. Campur ini yang pada saat orang tadi orang masuk di bak. Nah, saya campur A 5 mili, B 5 mili, baru campur. Nah, proses airnya di sini. Nah, ini alat ukurnya. Alat ukurnya ini seperti ini. Ini saya ada dua, saya bawa. Ini TDS meter dan pH meter. Nah ini harus ada nih. Nah ini yang ibu bilang tadi itu. Kenapa saya tidak pernah ragu dia mau panas kayak apa? Pasti ini, terang kontrol di sini. Ada alat ukurnya, memastikan pH-nya terjaga, nutrisinya terjaga. Nah, ini dia. Kalau ini kan Pak dokter kan tahu kan? Nah ini, ini maksudnya ini ya, orang netral. Netral. Jadi terang ukur pH pakai alat ini. Terus ini ada dua. Ada menggunakan BBM, ada menggunakan elektrik konduktif. Jadi elektrik konduktif ini ada sebagian bilang lebih bagus pakai itu karena elektrik konduktif itu per 1 cm dia punya larutan yang ada di per 1 cm itu ada sekian. Dengan menggunakan satuan itu lebih akurat dibandingkan dengan ppm part per million per 1 juta. Nah, tapi kalau saya pakai ppm lebih mudah baca. Ada yang bilang pakai EC lebih bagus, lebih akurat. Hitung-hitung ya sama saja. Kalau saya kebiasaan pakai ppm dan pH. Nah,
Nah ini kita lihat ini. Ini pH electrical conductivity. pH, EC dan ppm. Ini kalau pH-nya 7, ini kita nih sudah tahu ya ini. Terus ini sebenarnya dengan ini sama. ppm dengan ini sama. Alatnya ini. Cuma saya pakai mode yang ppm. Ya. Terus ini daftarnya ini apa namanya? Tanaman, ini ppm, pH, ini EC dan ppm. Oke, nah ini yang tadi saya jelaskan, swing itu karenanya. Oke, saya kira sudah cukup. Baik, saya kira demikian yang boleh saya share ke Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan ini silakan. Ada yang bertanya, saya siap menjawab sesuai dengan pengalaman saya. Silakan, Bu. Pak, untuk media air yang 25 liter ini, Ya. itu untuk kebutuhan berapa perhitungannya? 5 mililiter per 1 liter. Jadi Tanaman itu kalau tanaman 2 tanaman 1 liter untuk melayani 2 tanaman, 2 titik lubang, 2 lubang tanam. 25 berarti melayani 25. Iya. Jadi kalau seperti saya sana ada 160, sebenarnya idealnya 80-an itu cukup dengan 70 liter. Bagi dua. 1 liter 2 tanaman. Iya, 1 liter 2 tanaman. Untuk daerah dataran rendah. Dataran rendah 1 liter melayani 2 tanaman. Silakan, masih ada yang mau bertanya? Berarti 25 tambah lagi berapa? Iya, ini kan cuma contoh. Contoh ya. Iya. Berarti sekitar 50. Dari 50 ya. Iya, 50 lubang tanam. Jarak Nah, mengenai jarak. Jarak antar lubang tanam itu sesuai dengan jenis tanaman yang orang mau tanam. Misalnya ini. Kalau untuk selada, itu dia jaraknya ini 20 cm. Jadi kalau kangkung 15 cm cukup. Karena kangkung itu dia butuh waktu ketongkang, waktu sandar. Makanya kangkung pun dalam 1 lubang tanam begini bisa ada 5 kangkung. Bisa ada 5 bibit di dalam. Karena kangkung memang dia butuh bersesakan supaya waktu tongkang itu. Nah, jadi kutilang dia. iya. Nah, kutilang itu yang seperti itu tadi. Kalau tidak kena matahari, pasti hancur. Kalau ibu bilang, oh karena panas, orang mundur, sudah berinstalasi, kasih pasti aja instalasi. Instalasi itu boleh kesana pagi. Orang teruskan. Karena menurut kita tidak ada kendala ini. Artinya bukan tidak ada, artinya orang bisa kendalikan. Cuma sistem yang Iya. kendala dan kita. Masih ada lagi yang mau? Untuk mendapatkan bibitnya di mana, Kak? Nah, artinya begini, kalau pertanyaannya sudah nggak sampai ke situ, Serius. tanaman, kalau saya kebetulan ada pelanggan di Batu Kota, dia sudah lama, jadi saya minta ke dia, bisa juga online, bisa online. Terus ada yang terakhir dia kasih ke saya, itu yang saya bilang 85% berhasil, berarti kualitasnya bagus. Dan ternyata ini buatan dari Cina, produk dari Cina. Berarti cipit ya. Nah, ini yang saya bilang, ini lettuce gen rapid. Nah, ini yang cuma 65%, tapi yang ini yang banyak justru. Nah, ada yang, nah ini selada merah, ratusan di dalam, selada merah. Ini kalau di mall-mall itu banyak nih. Kalau orang makan di mana itu ada selada merah. Nah ini yang 85% berhasil.
Tapi kembali ke cara tadi yang saya bilang, ya lebih bagus. Tapi kalau cara itu mungkin bisa 100% ya. Ya artinya yang masuk di rock pool 100%. Iya toh? Di sini ya kalau misalnya ada 100, paling mungkin 80% ya stroke. Tapi kalau 20% orang tidak di rock pool kan lumayan, artinya efektif lah penggunaan rock poolnya maksimal. Karena kalau pakai rock pool, Pak John, kalau dia estimasi biaya ya instalasi awal itu katakanlah per 100 lubang tanam, kira-kira ada perhitungan yang real? Satu pipa perlu. ya sebenarnya kan yang mahal sebenarnya kalau contoh pipa 2,5 inci 70.000 saat 6 meter. orang bikin 4 meter pipa 4 meter 20 lubang tanam iya berarti kan 120 Iya. 120 lubang tanam berarti 6 pipa 70 kan 71 nah kan berapa 420 ya nah terus orang pompa cuma 150.000 Iya, 100. toh antara 500 lebih terus pompa terus ya ada tambahan pipa lain totalnya sebenarnya kalau sambungan ini kan cuma di bawah 10.000 ada yang cuma 1.000. Contoh kalau yang saya punya itu ya sampai 2 juta. Ya sampai 2 juta. Tapi selama 100 itu 160. 8 pipa. 8 pipa. Jadi sebenarnya di hidroponik ini cuma di investasi awal. Ketika dia berjalan lancar terus terkendali, sehingga orang beli bibit 35.000. 35.000 itu ada ratusan di dalam. Seatnya. Pasarnya Pasar. Nah, ini kaitan dengan marketing. Nah, suka atau tidak suka, orang memang harus bergabung di komunitas. Orang harus bergabung di komunitas. Kalau orang mau misalnya bikin komunitas sendiri, nah itu kan orang mesti ukur badan. Orang ukur badan, pastikan orang berbadan pas itu baju. Jangan pas orang paksa. Artinya apa? Pasar terbuka, seperti tadi saya jelaskan. Bahwa pengembangan hidroponik ini kan karena latar belakangnya adalah peningkatan kebutuhan pangan. Dan terus lahan terbatas. Tapi kalau kita bicara pasar yang Manado, misalnya sayuran, 3 hari lalu saya ditelepon, Pak, kita beli Pak 1 lubang tanam 6.000. Saya bilang, waduh, Pak hari Sabtu mau panen di gereja, jadi belum. Artinya kalau secara komersil di sini ada lumayan, nggak ada ceng-ceng udah 200 lebih. Padahal cuma 40, nah, kalau 160, apa kali 1 bulan? Nah, terus apa tadi ya? Yang komunitas. Kalau saya kembali ke prinsip marketing. Orang bagaimana kan sebenarnya kalau kita bicara marketing kan bicara kualitas. Soal delivery, soal market, orang sudah pasar. Ada fresh mart, ada macam-macam. Tapi orang belum berani. Karena orang belum bisa pastikan orang mampu tidak orang fight. Jadi sebenarnya kalau bilang pasar terbuka, contoh saya enggak tiba-tiba di komunitas kirim dia WA ke saya, dia di chat, Pak ada salada hijau, saya butuh malam ini. Karena dia stok terbatas berarti. Dia lagi cari-cari. Dia bilang sekitar 6.000 Pak. Nah, artinya kalau orang memang seperti yang Pak Dokter bilang, ya orang mulai dulu dari hobi. Nah, tapi ketika orang lihat ada peluang ke sana ya baik. Kalau nyak mampu orang satu berdiri sendiri ya bentuk komunitas. Nah, orang ngomong pasar, kenapa tidak? Transmart, Tasulian di sana, Tasocek, Sista Tasocek semua. Kita lihat orang lain bisa, orang nggak bisa. Orang Petampar kan masa orang lain yang kuasai itu pasar. Tapi kan apa yang orang mengandalkan di pasar? Kalau orang belum mampu berikan produk yang berkualitas, itu masalahnya. Nah,
Makanya kenapa saya belum berani mau fight, saya masih dalam kontrol, mengendalikan semuanya. Nah, bulan depan saya udah mulai, artinya karena untuk bisa masuk ke pasar, saya sudah tahu solusinya apa. Misalnya, ya, quality control. Quality control itu wajib memang, karena ya termasuk hama, itu bagian dari quality control. Itu satu yang tadi saya jelaskan, mengenai orang harus tahu juga tuh keadaan cuaca. Kuasa, memang alhamdulillah di situ. Terus bagaimana meramu nutrisi. Nah, seperti itu. Tanaman kalau dia sudah di atas usia 4 minggu, 3 minggu atas, waduh tuh jago dia, semuanya meminta itu. Dia penyerapan air dan nutrisi tinggi, karena sebesar. Tapi kalau masih ada 2 minggu, tapi kalau sudah di usia mendekati usia panen, satu hari apalagi kalau panas full, sorenya sudah itu tinggal perangkat, dan itu harus biasa. Pada umumnya penjelasan tadi menggunakan pompa dalam rangka sirkulasi air. Bisa nggak dimodifikasi pakai sistem gravitasi gitu? Jadi kita taruh penampungan yang kemudian dia ya memang sih bisa, cuma memang perlu energi yang banyak untuk bagaimana merancang sebuah sistem dengan mengandalkan sirkulasi dengan gravitasi. Kalau kita mengandalkan gravitasi, tentu harus belajar bagaimana keseimbangan, bagaimana ini ada perlu ada energi listrik. Cuma dengan energi gravitasi dia bisa. Yang persoalan kan air turun dari atas ke bawah. Begitu dia mau naik ke atas, dia mesti berputar. dia harus seperti ini. Karena pakai obat. Kecuali mata air. salah satu keuntungannya kalau dia mengalir dengan mengukur kadar air yang Daripada itu naik lagi obat jalan terus. Iya. Kemudian pakai nutrisi. Pertanyaan kedua, Pak. Berapa lama bibitnya di kadaluarsanya gitu? Memang ada masa kadaluarsanya, tapi salah satu cara untuk dia bisa bertahan lama, jangan tempatkan di tempat yang terang. Terus tempatkan di freezer, pendingin untuk saja awet. Walaupun memang ada saya belum dapat data berapa bulan dia bertahan, tapi rekomendasi dari para master, ya Pak, itu masukkan di dalam freezer supaya dia awet. Iya, kulkas. Sampai berapa lama? Ya, itu yang sulit sama tentukan berapa lama. Ya, kadang-kadang tinggal kita lihat. Coba sebaik. Apakah di produk itu sudah dibeli? Ada memang. Di sini hanya menyajikan data, misalnya 2 hari masa semai, 10 hari masa sinar matahari, dan selebihnya pembesaran. Nah, yang ada di saya sini, tapi itu ada pasti. Nanti contoh ini ada 2 hari, 10 hari, 10 hari. Ini semai, pembibitan, pembesaran. Ya. Pada umumnya penjelasan tentang hidroponik ini terkait dengan bunga, sayur. Nah, saya setelah melihat penjelasan tadi, ada kemungkinan sistem hidroponik ini bisa ke bunga gitu. Karena banyak ibu-ibu yang suka bunga. Jadi jangan khawatir Pak. Sistem hidroponik bisa untuk bunga, bisa untuk daun, bisa untuk buah. Sayuran itu ada 2, sayuran daun, sayuran buah. Sayuran buah misalnya terong. Nah, itu sayuran buah. Kalau strawberry bisa, tomat apa semua bisa, strawberry bisa. Cuman memang hasilnya beda, dia kan pakai penyangga. Kalau bunga ada
hidroponik bunga. Kayak macam sampai ketua penatua Husseini Mandang, dan dia juga hobi bunga. Mungkin juga dia menggunakan sistem hidroponik, tapi tanam bunga. Kalau kita jadi sayur. Tapi kalau yang Pak kemarin tadi itu semua bisa, kecuali yang Pak tadi tanya durian. Tadi ada permalas. Kecuali durian. Bunga canda bolong tadi. Oh, iya. Media bercocok tanam itu ada dua, konvensional tanah dan hidroponik. Hidroponik itu sebenarnya orang lebih bilang sistem bercocok tanam secara modern. Dan kebanyakan hidroponik itu dikembangkan di kota. Kenapa di kota? Alasan tadi, alasan lahan terbatas dan kebutuhan pangan meningkat. Pak Penatua, bisa dijelaskan apa ini beda di penampilan? Oke, yang ini. Tajumur tadi. Nah ini kan sudah segar kan? Sudah naik. Ya tambah nutrisi supaya tenaga ulang. Perbedaan antara Oh, ini pakcoy, ini selada. Ini pakcoy, ini selada. kira satu jenis tapi beda. Nah sebenarnya tidak boleh gabung ini. Kenapa? Karena maksimal ppm-nya berbeda. Kalau ini cuma 850 ppm maksimal, ini 100.400. Jadi memang kalau kita mau ikut ini kasihan tuh setengah mati. Dia buat tunggu kong tanpa bongsor. Ini selada. Tapi terjadi yang di Bicara panen nanti praktek sebentar. ini DFT ini sistem DFT. Cara panen. Nah DFT ini ada ini, ada versop, jadi ada air tergenang. Nah ini namanya sistem DFT. Baik, masih ada kalau Langsung ke sana. jadi sosialisasi dengan materi yang tadi saya sampaikan, saya kira seperti itu, dan ada sedikit peragaan. Nah, peragaan ini supaya lebih real, lebih terasa langsung gitu. Nah, kalau greenhouse ya, greenhouse memang ketuk disarankan hidroponik pakai greenhouse. Kalau semi greenhouse seperti yang ada saya punya, itu semi greenhouse. Risikonya semi greenhouse masih ada terbuka. Kalau masih ada terbuka, rawan dengan hama. Kenapa hama paling suka? Karena tidak pakai pestisida. Ketua John, tadi kan bilang air diganti 14 hari. Iya, Otomatis kan dia kan pasti berkurang. iya, Pasti akan ditambah. iya. Nutrisi juga mesti ditambah. Iya. Caranya untuk mengukur, Untuk apanya ini? ya untuk nutrisinya kan cuma 3-5. Ada alat tadi. Ini? Oh iya. Jadi kalau misalnya air 3/4, nutrisinya masih di situ, belum jauh. Kalau jauh. Tapi airnya turun. Tapi yang berubah di situ apa? Air berkurang, pH-nya naik. Diukur kan. pH naik itu kenapa? Seperti yang saya jelaskan tadi, ada 4 faktor: fotosintesis, respirasi, bakteri, media tanam. Itu yang menjadikan pH-nya swing. Dia mengayun, jadi naik. Caranya menurunkan itu. Pakai Nanti juga. tambah air sesuai dengan Nah, kalau orang mau tambah air, dia bisa turun, tapi tidak banyak. Karena air kan, air baku itu kan pH-nya 7. Kalau orang campur air, makanya kita kalau misalnya 3/4 air, kita masukkan air. Kita taruh air, kita kasih mati di instalasi, supaya air dari instalasi masuk semua. Nah, masuk mati, baru ukur. Seperti perlu kasih full ulang, baru cek pH berapa, ppm berapa. Pasti ppm-nya turun, pH-nya turun sedikit. Tidak terlalu banyak pengaruh pH-nya. Paling sekitar main 6,7, 6, sekian. Nah, caranya sekarang nutrisi terang tambah sesuai dengan kebutuhan, misalnya 1.200. Tapi pH-nya masih naik, masih di atas. Karena kalau pH-nya masih tinggi, penyerapan nutrisi oleh tanaman setengah mati, agak susah. Makanya mempengaruhi pertumbuhan. Dia akan bertumbuh subur kalau dia menyerap nutrisinya di pH tinggi. Gitu. Nah, caranya apa? Kita pakai juga
Ada tuh cuka di sini. Boleh dulu. Pakai nanti suhu. Upaya sedikit. Nah, ini cuka. Ini cuka dapur. Cuka Belanda. Cuka dapur. Jadi kita mau target 5,5. Kita taruh. Sampai ya ukur loh, kita ukur. Tinggal kontrol, tak 5,5 selesai. Jadi terang memang cuma di situ. Terang jaga DP nilai-nilai pH dan nutrisinya harus sesuai kebutuhannya dia. Supaya stabil. Nah, jadi kalau yang ibu bilang panas kok airnya selalu mundur, sebenarnya di pengendalian yang saya lihat tidak maksimal. Jadi cara menurunkan pH juga ada, larutannya ada saja jual pH down, pH up ada. Cuman kita pakai cuka. Juga ini pengalaman dari para hidroponik lovers juga. Pengalaman udah pakai juga. Turunkan, kita mau tingkatkan keasamannya. Sudah turun. Tapi begitu dia besok panas, dia swing lagi. Swing karena itu tadi bilang tadi, ada fotosintesis tadi. Nah itu orang memang di hidroponik yang memang orang perlu kontrol di situ supaya terjaga DP pertumbuhan. Mungkin kira-kira begitu. Jadi nggak ada masalah Pak, air habis, tambah. Kalau tuh DP ppm turun, sedangkan sekarang sudah usia 40 hari misalnya, atau 30 hari lah. 30 hari dia misalnya ppm semesti 1.200. Tapi begitu turun tambah air, turun ppm-nya. Ya tambahin, tambah nutrisi. Terus langsung cek, ada alat ukur Pak. Ada alat ukur, tidak ada masalah, alat ukur ada. Ukur pH ada, ukur ppm ada. Jadi sebenarnya nggak sulit-sulit amat orang berhidroponik. Oke, saya kira kalau masih ada lagi yang Praktik panen. saya berharap ya Bapak Ibu yang hadir. Cara memanen. Nah, sekarang panen ini sebaiknya pagi hari. Sebaiknya pagi hari, sebaiknya. Ini sesore ini. Tapi tidak perlu khawatir karena begitu terang panen, itu kan di akarnya itu kan ada rohul. Jadi dia bisa bertahan 2-3 jam. Bisa bertahan bahkan pokoknya selama ada air, akarnya itu masih manfaatkan tuh air yang ada di rohul. Yang tersebar di rumah. Dia masih segar. Dan memang tidak boleh kasih keluar dari rohul. Karena itu yang nanti tuh sayur dia bertahan lama. Sampai dikonsumsi. Jadi kalau panen seperti itu simpel amat tuh, nggak ada kesulitan. Kalau kita mau panen beda dengan kalau konvensional, orang mesti ya bukan untuk membandingkan, tapi kita kebetulan tidak terlalu suka bawa pegang tangan, makanya kita pilih hidroponik. Tapi kalau ini kan mau cabut kita udah kasih masuk di pasar. Ada plastik. Ada plastik sudah siap. Terakhir, Oke, bisa ada lagi untuk orang ke lapangan. nomor telepon yang bisa dihubungi. Cuma mau tanya, ini untuk hari ini panen apa sudah persetujuan Ibu? Justru karena saya menolak yang kemarin mau bayar 6.000 per kubang tanam, karena untuk hari ini. Nomor telepon. Plastik. Oh, sudah, saya beli kemarin golden. Artinya ini orang mau belajar bagaimana mengemas, bagaimana tuh delivery-nya, quality control sehingga bagaimana customer begitu terima barangnya mantap. Nah itu suka kayak itu. Artinya di pemasaran pemantauan. Saya kira kalau kembali di belakang. Jadi kalau ibu-ibu mau ingin berhidroponik, mulai saja dengan uang 500.000 sudah cukup. Cuma mau beli pompa 150.000, terus pipa begini yang 2,5 inci. Kalau mau bikin lubang tanam 20, ya tinggal itu loh. Berarti kan berapa? 140.000 2 pipa. Kan? 2 pipa. Kalau bagi 2 boleh. Kalau orang mau pasang dia bertingkat,
lahan memang kurang. Yang penting begini, lahan terbatas, matahari 6 jam, aman itu. Pokoknya pastikan tuh matahari. Jadi kalau misalnya untuk bisnis boleh tanam bertahap ya, 5 Iya. hari, 5 hari. Oh iya, waduh gagah sekali tuh. 5 hari, tiap 5 hari ada panen tiap hari. Bukan 5 hari, tiap hari nih kalau mau. Artinya bapak bekerja 24 jam. Yang menjadi kendala sekarang, bagaimana mau beli itu alat itu? Kalau cuma begitu, Bicara online atau artinya begini, ya cuma Soalnya kan ya. Jadi sebenarnya bisa online kok. Bisa aja online, Tokopedia, Shopee, bisa juga ada tuh Di apa? di toko pertanian. Toko pertanian ada di Ranah Tanah. Ada. Cuma memang terus terang harga di situ agak sedikit komersial agak tinggi. Tapi tuh agen-agen begitu lumayan. Ada tempat di Batu Kota sini lebih murah. Kalau di toko pertanian agak mahal terlihat. Kalau coba di kemarin, UV saya beli pasti. Berapa itu Pak? Kalau mana? alat Pengukur itu. Bor. Ini cuma 150. Oh, alah. Satu. Kalau yang ini sudah paling tinggi itu 200. Ini. Also 200. sekarang yang begini, kelihatannya gampang mau dikasih lubang, tapi cara prakteknya lubangnya bagaimana? Kan lewat tadi belum dijelaskan. Cara pasang. Ya cara mau kasih Gampang. Ini ada bornya di sini. Ini Pak. Iya. Kalau orang dia bor beton, kalau orang dia bor beton, DP mata bor itu ganti dengan ini. Oke, tanya ke Odin. Biasa pengukur. Odin tahu. Ini DP mata bor untuk ukuran net spot 5 cm dan 7 cm. Kalau yang 7 Sama, bisa. Ini untuk net pot yang 7 dan 5 cm bisa pakai mata bor ini. Ini yang masih ada di bekas-bekas. Jadi ini namanya holso. Ini yang dipasang di ujung mata bor, di ujung bor, pasang gitu. Itu kalau bapak mau berminat silakan bisa online. Bapak kalau punya alat untuk ada komunitas orang nggak boleh mantap. memang kalau pemasaran pasti komunitas mungkin besar. Iya, orang komunitas karena itu kalau orang punya orang bentuk komunitas, komitmen orang untuk target orang 5.000 lubang tanam terpakai jadi komunitas. Ngana berapa lubang tanam, ngana berapa lubang tanam, silakan ngana kelola sendiri, ngana maintain sendiri, ngana manage sendiri. DP produk target kita ini, pasarnya seperti ini, biar nanti kita jangan jual. Iya. Dan Dapat 500 lubang tanam, bapak lubang tanam, kumpul 10 orang. 5.000 lubang tanam, 5.000 sayur buat jual dalam 1 minggu, kalau 4 kali 1 bulan. Nah, itu memang itu kalau orang semua skala industri, pasar memang harus investasi awal itu. Tapi tidak usah juga orang memaksa. 500.000 sudah cukup. 500.000 kontrak mulai. Kalau ada kesulitan, silakan hubungi nomor telepon. Berapa bilang Jo? Kita kira ada di panitia. Di grup panitia. Ya, 0812 4171 1421. Itu kok ada di grup. Artinya begini, saya pribadi terus terang ingin sekali orang BKDPM khususnya wilayah 13 ini kalau ini ada peluang kenapa tidak? Orang tidak usah berpikir tuh ya minimal trofe or doi apa namanya doi rica formula auto lumayan. Iya tuh. Iya. Doi auto formula auto lumayan. Ya.
Oke, kalau masih ada kalau ada Pencanangan. Oke, selanjutnya pencanangan. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Halo. Terima kasih, luar biasa kita sore ini diberkati lewat Bapak Tenatua John Lapot. Dan saat ini kita akan mengikuti pencanangan bercocok tanam. Pada sore ini mengundang Ketua Badan Pimpinan Wilayah, Ketua Panitia Hari-Hari Besar Gereja Wilayah 13, dan juga mengundang gembala-gembala yang ada pada sore hari ini untuk ada di depan, dan juga Bapak Penatua John untuk ada di depan. Dan kita akan saksikan. Ya, Bapak Instagram foto. Ini apa ini? Ini sayuran pakcoy. Ya. Panen. Foto dulu foto. Ya. Kurang bunda. Sekarang caranya lurusi. Netpotnya tercabut. Nah, tinggal rock wool. Oh, ini rock woolnya. Rock wool ini ada air di dalam. Ya, jangan cabut. Jadi ini terang. Yo, dia. Tinggal kembalikan kabinetnya. Artinya netpotnya masih bisa dipakai. Jadi kasih masuk. Ini terus kasih masuk. Terus ini tarik ke atas. Ikutnya lu. Iya, pasar. Di pasar begini. Ini terombau di pasar. Nah, caranya begini. Ini yang di pasar begini. Kau dorong pakai label sini. Nah, labelnya di sini. Nih, label hidroponik. Hari ini jepit. Nah, ini lagi ya. Iya, ini praktek. Nah, selanjutnya mana plastik? Yang kuning di daun. Foto-foto. Ya, sudah aman, tinggal label. Masuk. Ya, kita dibuka. Tetap ini. Kalau di pasar swalayan kan
Cara pending orang mesti tahu. Supaya tidak sakit. Iya. Makan bersama. Untuk panitia, ambil ketua panitia dong. Nah ini, Gembala penting wilayah. Gembala penting. Pegang dulu foto user. Masing-masing pegang foto. Jadi bukan cuma rencana.